Alhamdulillah, Pak Alhamdulillah sehat, Pak ya. Alimin. Alhamdulillah sehat-sehat semua. Mudah-mudahan selalu sehat ya Bu Yayun ya. Amin, amin. Amin. Nah Bu Yayun, hari ini kan kita ketemuan nih. Nah kira-kira kalau boleh tahu nih Ibu Yayun, apa yang bisa saya bantu nih untuk mengembangkan kompetensi? Iya Pak, jadi memang saya berencana ada sesi coaching nanti dengan Pak Teguh. Nanti saya ingin Bapak mengamati saya untuk mengembangkan kompetensi terutama pada mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Begitu ya, jadi Ibu nanti titik tekannya adalah proses mendengarkan aktifnya ya. Iya. Ya, di situ ya, oke. Nah, bagaimana yang nantinya Ibu inginkan untuk yang saya amati itu? Jadi saya ingin nanti selama proses saya itu tidak bisa bersabar agar tidak memberikan solusi pada coaching, tidak memberikan judgement, asosiasi gitu ya, asumsi. Jadi bisa memberikan pertanyaan terbuka yang bisa menggali potensi dari coaching. Itu harapannya nanti ya. Bu Yayun, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Sebenarnya saya kalau menilai diri sendiri, saya merasa sudah berusaha maksimal untuk seperti itu ya Pak ya. Namun demikian karena ini hal yang baru, jadi saya masih belum, sudah berusaha tapi belum mencapai kompetensi sebagai coaching yang ideal gitu Pak. Jadi harapannya nanti setelah coaching ini saya semakin terampil melakukan percakapan coaching gitu Pak Mohamed. Artinya harapan Ibu dengan semakin banyak atau semakin sering melakukan coaching itu kita tentunya akan bisa lebih baik ya ke depannya ya. Tepat sekali. Oke, itu termasuk harapan Ibu ya. Iya. Dan harapan kita bersama ya. Amin. Ya, oke, itu berarti nanti setelah Ibu melakukan coaching, kita nantinya akan ketemu lagi ya untuk melihat hasil dari proses coaching Ibu ya. Iya, siap Pak Boleh. Mohon dibantu ya. Nanti mohon kalau sekiranya sudah ada waktu lengkap, segera saling komunikasi ya Ibu ya. Iya, siap Pak Boleh. Oke, ya mungkin itu kuliahnya. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, Bu. Alhamdulillah sehat selalu ya. Pak. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat ya semuanya ya. Amin. Ya, oke. Bu Yayun, kita sudah ketemu lagi nih. Ya, setelah beberapa udah agak lama juga ya kita nggak ketemu, terus hari ini ketemu lagi. Nah, kira-kira apa nih Ibu yang bisa kita bicarakan kali ini? Ya, oke. Ini Pak Moliman, terima kasih ini Bapak sudah bersedia datang ini. Iya, Kak. Sesuai dengan yang saya inginkan. Jadi Bapak saya itu punya permasalahan di kelas Pak. Kita kan sudah mempelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya. Ketika itu saya terapkan di kelas, saya itu melakukan diferensiasi produk. Jadi saya minta ke anak-anak untuk menghasilkan produk untuk menunjukkan keterampilan yang sudah mereka kuasai gitu. Saya memberikan kebebasan mereka untuk memilih sesuai dengan minat, apakah akan membuat dalam bentuk poster atau mungkin poster digital, poster manual atau mungkin PowerPoint gitu. Sesuai dengan kesepakatan kita menyepakati waktu kapan kita akan mempresentasikan produk yang mereka hasilkan, kemudian jenis produknya apa, kelompoknya bagaimana, itu sudah saya lakukan. Cuma yang jadi permasalahan saya pada saat pengumpulan tugas Pak, ketika kita akan pertemuan berikutnya kita pengumpulan tugas itu, ternyata tidak semua siswa mengikuti kesepakatan. Ada yang beralasan lupa belum selesai dan sebagainya. Itu yang menjadi permasalahan saya Pak. Nah, kalau boleh tahu itu produknya untuk kelas berapa Ibu? Saya ngajar di kelas 12 Pak. Oh, jadi yang ada kendala ini produk di kelas 12 ya? Anak-anak di kelas 12 ya? Iya Pak, saya ngajar bahasa Indonesia kelas 12. Nah Ibu, kira-kira harapan dari percakapan ini apa ya? Ya, harapannya nanti saya menemukan solusi Pak dari permasalahan saya itu. Jadi yang tadinya itu anak-anak saya itu kasarnya melanggar kesepakatan ya Pak ya, tidak sesuai kesepakatan mengumpulkan produk sesuai yang sudah kita sepakati. Ya harapannya besok tidak terjadi seperti itu. Saya punya solusi dari percakapan kita ini nanti. Oke. Nah Ibu, mungkin Ibu bisa memberikan gambaran lagi, lebih detail lagi terkait situasi yang sekarang ini terkait dengan anak-anak kelas 12 yang sangat sulit untuk mengumpulkan tugas proyeknya itu, situasinya seperti apa? Baik Pak, jadi
Di kelas saya itu kan ada 36 siswa Pak. 36 siswa itu kalaupun di persentase ya Pak ya, karena saya membagi menjadi beberapa kelompok, satu kelompok 5 orang, jadi ada sekitar 7 kelompok. Kalau dari 7 kelompok itu mungkin yang 5 itu sudah bisa tepat waktu, tugas selesai sempurna gitu, jadi tinggal presentasi atau pameran saja. Tapi yang satu kelompok itu masih sudah berusaha mengerjakan tapi belum selesai, ini masih tidak. Alhamdulillah sehat selalu ya. Pak. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat ya semuanya ya. Amin. Ya, oke. Bu Yayun, kita sudah ketemu lagi nih, ya setelah beberapa. Oke, Bu Yayun, sepertinya tadi sudah dilakukan proses coaching ya? Iya, betul Pak Mualimin. Wah, mantap sepertinya ya. Alhamdulillah. Oke, Ibu, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi, Ibu Yayun? Baik, Pak Mualimin, saya tadi itu sudah berusaha untuk melakukan percakapan coaching dengan Pak Teguh. Kalau yang berdasarkan yang saya rasakan sih, saya sudah mengikuti alur tirta Pak Mualimin. Dari tahapan menetapkan tujuan, saya sudah menanyakan ke Pak Teguh apa yang akan kita obrolkan. Jadi di situ saya menggali tujuan percakapan, menggali permasalahan yang akan disampaikan oleh Koci. Kemudian saya minta Pak Teguh untuk menjelaskan secara lebih mendetail, mengidentifikasi masalah yang dihadapi di kelas ya. Kemudian mendorong Pak Teguh untuk menyampaikan rencana tindakannya hingga nanti ke implementasinya, tanggung jawabnya, kapan, dengan siapa hal itu akan direalisasikan. Jadi berdasarkan penilaian saya sendiri sih, saya sudah selaku coach sudah menjalankan alur tirta itu. Oke, apa kira-kira yang membuat Ibu sudah menilai demikian? Ya, seperti yang saya sampaikan ini tadi, dari awal ketika saya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan itu Pak Teguh juga sudah bisa mengikuti alur yang saya tanyakan, sehingga akhirnya yang tadinya punya masalah, Pak Teguh sudah bisa menyampaikan solusi dari permasalahan itu, dan solusinya berasal dari Pak Teguh sendiri. Oke. Nah, Bu Yayun, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Silahkan Pak, monggo. Tadi saya sudah mengamati proses coaching yang Ibu lakukan kepada Pak Teguh ya. Nah, itu Ibu sudah melakukan tahap mendengarkan aktif. Saya perhatikan gitu. Nah, terus itu sudah Ibu lakukan sesuai dengan standar yang kita rujuk. Nah, bagaimana pendapat Ibu mendengarkan aktif ini? Ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi sih, saya sudah berusaha untuk menangkap informasi yang disampaikan Pak Teguh, dan dari informasi tersebut saya berusaha untuk menjadikan bahan untuk mengajukan pertanyaan berikutnya. Ya. Nah, terus ini Bu ya, pada saat saya proses pengamatan itu tadi, saya masih melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan sebenarnya dari Bu Yayun ini. Oke, Pak. Karena Ibu Yayun ini berpotensi besar sepertinya ya, sudah sangat bagus, dan tapi ya itu tadi masih ada beberapa hal yang masih bisa dikembangkan dari diri Ibu. Nah, misalnya nih, Ibu bisa mendorong ide dari coachnya itu sendiri, dari coachnya itu sendiri, supaya coachnya ini lebih lebih terbuka lagi kepada Ibu terkait dengan permasalahan-permasalahan yang beliau hadapi gitu kan. Nah, bagaimana menurut Ibu kira-kira? Oke, baik Pak. Jadi bagaimana dari hasil saya mendengarkan itu tadi, saya pakai untuk lebih mendorong coach untuk menemukan solusi-solusi alternatif lain ya Pak ya. Iya, jadi betul. Bisa menggali ide-ide yang lebih banyak, dalam lebih lagi dalam ya. lagi gitu. Siap Pak Mualimin. Oke. Nah, itu dari diskusi kita ini apa nih yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan performa di area ini? Atau bisa dilanjutkan di mana, atau siapa yang bisa membantu? Baik Pak Mualimin, tentunya karena ini ya masih keterampilan baru bagi saya, jadi saya harus banyak-banyak berlatih melakukan percakapan coaching ya. Kalau tadi Bapak bertanya kapan, dengan siapa, itu tadi ya berarti nanti mungkin yang terdekat dengan peserta didik saya akan melakukan coaching, atau mungkin dengan teman sejawat di sekolah saya. Oke, jadi melibatkan teman peserta didik, bisa juga teman sejawat ya. Oke, Ibu sebagai penutup nih, Ibu minta supervisor menyatakan apa yang dapat. Aduh. Ya apa enggak apa? Lanjutin nanti dikat ini.
supervisor menyatakan apa yang dapat Ya, dari gini. yang Coach. ini. Coach. Apa yang berarti nanti ini dikatakan di sini ya, nanti Bapak, jadi apa yang Ibu bisa dapatkan dari supervisi ini berarti aku. Oh, langsung pertanyaannya apa? Yang Ibu bisa dapatkan dari proses ini. Dapat. Oke, Ibu sebagai penuntut nih, apa kira-kira yang Ibu dapatkan dari proses yang kita lakukan pada hari ini? Baik Pak Mualimin, saya mengucapkan terima kasih Pak Mualimin. Jadi ketika saya melakukan coaching dan diamati oleh Pak Mualimin ini, saya mendapatkan ada umpan balik Pak. Jadi saya bisa tahu apa yang sudah saya lakukan itu apa yang sudah kuat, apa yang masih saya perlu perbaiki. Jadi dari situ kan saya nanti di proses coaching berikutnya saya akan lebih bisa menggali potensi diri saya sendiri. Wah, mantap sekali. Ibu ini memang energik sekali ya untuk melakukan perubahan-perubahan demi mencerdaskan anak bangsa sepertinya ya. Amin, mudah-mudahan Pak. Oke, itu mudah-mudahan apa yang Ibu lakukan nantinya ke depannya itu bisa berjalan lancar ya Bu ya. Kita sama-sama bersinergi ya Bu ya. Iya. Oke, terima kasih Ibu Yayun. Sama-sama Terima kasih. Bapak.